Ngakak, nggak sabar nunggu Anies Baswedan lengser dari jabatannya. Ferdinand Hutahian, duhai Oktober yang indah, cepatlah datang. OTW syukuran ya bang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat. Nah, pada tahun ini, 2022, masa jabatannya habis. Itulah saat-saat yang paling saya nantikan. Saya yakin penantian ini juga dialami oleh banyak warga Jakarta. Nah, tahun 2022 adalah masa di mana penduduk Jakarta bisa menarik nafas lega. Pertama, karena Anies Baswedan sudah selesai masa jabatannya. Kita rame-rame mengucapkan Alhamdulillah. Anies ini seorang ilmuwan politik, doktor lulusan Amerika, mantan rektor gubernur yang saya kira punya selera humor politik memang di atas rata-rata. Jadi ibarat orang mendayung, sekali mendayung 2 pulau terlampau. Itulah Anies. Kita susah untuk melihat performance dan kinerja gubernur dari udah sejak awal dilantik sebenarnya. Kami sudah melihat, kita sudah berikan warning, normalisasi dan naturalisasi sungai, konsepnya sudah ada di mana. Kita belum tahu konsepnya seperti apa, tiba-tiba keluarlah Formula E, 1,6 triliun. Anggaran sebesar itu bisa buat 250 rumah pompa, bisa untuk membuat 2 bendungan. Jadi Jakarta ini kan sebenarnya fokusnya kan soal macet dan banjir. Ini yang kita pertanyaan Pak Gubernur, konsepnya seperti apa? Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian memberikan sindiran menohok kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan lengser dari kursi jabatannya pada bulan Oktober 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Ferdinand Hutahian lewat akun Twitter miliknya @ferdinandhutah4 yang dikutip hari Senin 15 Agustus 2022. Dalam cuitannya itu, Ferdinand seolah tidak sabar untuk menunggu bulan Oktober 2022. Karena seperti diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai orang nomor 1 di ibu kota akan berakhir. Duhai engkau Oktober 2022 yang indah, wahai engkau 16 Oktober 2022 nan ayu, cepatlah bergegaslah datang, aku merindumu dan akan memelukmu serta memotong tumpeng nasi kuning. Kicau Ferdinand. Lebih lanjut lagi, Ferdinand kembali memberikan sindiran kepada Anies yang menyebut dirinya akan merasa bahagia ketika Anies lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Anies Baswedan terkait kicauan bernada sindiran yang diunggah oleh Ferdinand Hutahian itu. Namun cuitan itu menuai beragam reaksi dari para netizen yang memenuhi kolom komentar. Di antaranya tulis akun @bangkujai, "Yups, aku pun merindukan 16 Oktober. Azan akan mulai dikumandangkan. Tidak sabar menunggu 16 Oktober azan dimulai untuk menumpas buzzer RP." Bahkan ada yang memberikan sindiran telak dari akun @mapirewa mengatakan, "Kita sambut bulan Oktober 2022 dengan sukacita yang bang, sebagai tanda derita Jakarta berakhir dari tangan sang gubernur ahli pinata dan pengumpul piagam penghargaan, tapi kerjanya nol besar." Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengungkapkan, meski lengser katanya, namun program Pemprov DKI Jakarta akan terus berjalan. Gubernur DKI Jakarta tidak tinggal 2 bulan lagi. Gubernur DKI Jakarta akan selalu ada di provinsi ini. Anies Baswedan yang hanya 2 bulan lagi, ujar Anies di Plaza Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada hari Rabu 17 Agustus 2022. Selanjutnya, program di Jakarta akan dilanjutkan pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Menjelang Anies lengser dari jabatannya, begitu banyak terdengar riuh euforia penyambutan, entah dari warga DKI sendiri maupun dari warganet Indonesia. Mungkin saking tersiksanya dipimpin sang gak benar, makanya euforia penyambutan lengsernya jabatan Anies membuat mereka merasa lega, walaupun lengsernya Anies tak mengembalikan apa-apa yang sudah ia rusak. Rupanya waktu 5 tahun terasa begitu cepat, dan sudah barang tentu akan timbul pertanyaan-pertanyaan umum dari masyarakat.
apa yang sudah Anies Baswedan kerjakan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengapa indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta sejak Anies menjadi gubernur justru semakin rendah, dan mengapa bangunan yang bersifat monumental dan terlihat oleh mata telanjang terkesan dikebut sedemikian rupa, misalnya JIS yang mana proyek itu pun sudah ada sejak di era Jokowi, atau ajang Formula E yang masih diselimuti misteri sampai saat ini. Jadi, apakah itu salah satu strategi menutupi kegagalan dan biarkan dipandang sukses oleh rakyat? Saya rasa saat ini masyarakat sudah pintar. Mana yang pencitraan, mana yang kenyataan, dan tak mudah dikibuli begitu saja. Maka tak keliru jika kemudian figur yang digadang-gadang pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan diharapkan orang yang mumpuni di bidangnya. Apalagi saat ini pun sedang santer rumor yang berkembang bahwa mantan anak buah Ahok yang digadang-gadang menggantikan Anies jadi PJ Gubernur, yaitu Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres. Kiprah Heru Budi Hartono di birokrasi Pemprov DKI Jakarta cukup mumpuni. Jabatan terakhir di DKI yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2017. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2014. Jika benar, maka ini bisa menjadi hantaman yang sangat telak, terutama bagi para pendukung Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Tentu, Heru adalah sosok yang seksi, ditempatkan di kursi panas Gubernur DKI Jakarta. Mengingat selain kiprahnya yang mumpuni, di sisi lain, ia juga mantan anak buah Ahok yang dibenci pendukung Anies. Bagaimana menurut Anda? Kurang ajar, kelakuan kadrun provokasi dan tukang fitnah. Seorang netizen berharap Jokowi diamuk massa agar NKRI selamat, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Seorang warganet berharap Jokowi diamuk massa. Alasannya yaitu supaya Indonesia selamat dari mara bahaya. Publik dihebohkan dengan cuitan seorang warganet yang mengaku ingin Presiden Jokowi tertimpa hal yang negatif, yaitu diamuk massa. Ia menyebut alasannya ialah agar NKRI selamat dari mara bahaya. Semua alasan yang dinilai tidak logis oleh warganet lainnya. Warganet yang menuliskan cuitan negatif itu adalah pengguna Twitter dengan nama akun Resti Caya. Ia menuliskan pernyataan itu melalui cuitannya. Sebagaimana dikutip terkini.id pada Sabtu 18 Juni 2022. Ia mengungkapkan jika ia sangat berharap kalau Presiden Jokowi bakal diamuk massa. Pasalnya, ungkapan tersebut merupakan harapan paling tulus darinya agar NKRI selamat dari mara bahaya. Bahkan cuitan itu memancing amarah beberapa warganet lainnya. Pengguna Twitter itu diancam berbagai pihak. Kemudian, seorang warganet lainnya merasa kesal. Warganet dengan nama akun Twitter @sang_pembalasan mengunggah screenshot cuitan itu. Selain itu, ia juga menuliskan pernyataan yang menandakan kekesalannya terhadap cuitan tersebut. Dirinya meminta agar identitas orang itu dapat diketahui agar bisa dimintai penjelasan. Dirinya juga menjelaskan bahwa akun Twitter Resti Caya bukan hanya menghina presiden, melainkan pernah juga menghina agama Kristen. Miris, kelakuan kadrun emang parah dan gak ngotak. Mereka mengumbar kebencian dan hinaan terhadap Presiden RI, tapi menikmati hasil kerjanya. Dasar munafik. Begini nih, yang namanya barisan sakit hati featuring kadrun yang kepalanya ketutup panci. Jadinya nggak bisa bedain antara pemimpin yang membangun peradaban atau membawa Indonesia ke zaman purba. Perpecahan maksudnya. Kebencian itu rupanya melahirkan kegilaan, hingga mengirimkan wajah-wajah seperti Resti Caya yang juga tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Yang keluar dari mulutnya hanya sumpah serapah dan cacian terhadap pemimpin yang sah dan tak luput menghardik agama lain agar ia dipandang sok. Entah apa yang merasukimu, hingga kau begitu dungu drun? Memang benarlah kata pepatah, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena dengan menggonggong tak akan mampu membangun negeri ini menjadi lebih baik dan maju. Melihat realitas janji kampanye Joko Widodo yang mendengarkan keluhan rakyat, bersentuhan langsung, mementingkan pelayanan rakyat, jujur dan bekerja nyata, yang menjadi sebuah prioritas, dengan ideologi politik seperti itulah, mampu mengantarkan masyarakat mempercayakan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia dalam 2 periode. Hal itu adalah bukti nyata atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Jokowi memang ditakdirkan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik.
Jokowi pun menegaskan bahwasanya dengan adanya etos kerja yang lebih baik akan mempercepat pencapaian kehendak kita bersama untuk menjadikan bangsa kita lebih besar. Bangsa yang membawa peradaban lebih baik dan berkembang, bukan seperti kadrun yang otaknya stagnan. Etos mereka cuma satu, yaitu menghina dan menggonggong layaknya sampah masyarakat, hanya membuat polisi kadrun dan membawa Indonesia semakin mengalami kemunduran. Jokowi menekankan bangsa ini perlu kerja keras, karena kerja merupakan makna budaya dan representasi pembangkit karakter bangsa. Dengan itulah, tidak akan ada kemunduran di berbagai bidang. Bekerja yang baik menurut Jokowi ialah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah hasil yang bisa dilihat, dirasakan orang lain, dan mempunyai kebanggaan dan kepuasan bagi diri sendiri. Beda banget sama barisan kadrun yang sakit hati, yang bisanya cuma membuat moral warga Indonesia makin buruk, bahkan tidak menghasilkan karya apapun. Jangankan karya, buat makan nasi bungkus saja harus mengumbar kebencian. Emang kadrun pada dungu otaknya. Yaelah drun, hatimu sudah mati ya, makanya otakmu gersang.